Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian orang terlihat tenang, bahkan ketika badai hidup menghantam tanpa ampun? Mereka tidak banyak bicara, tidak tergesa bereaksi, dan seolah memiliki cadangan kekuatan yang tak terlihat. Orang Jawa mengenal rahasia ini sejak lama. Mereka menyebutnya ilmu menyimpan daya. Sebuah pengetahuan sunyi tentang bagaimana kekuatan sejati tidak dihamburkan, melainkan disimpan, dirawat, dan dilepaskan hanya pada saat yang tepat. Di zaman ketika suara paling keras sering dianggap paling kuat, ajaran ini terdengar asing. Namun justru disitulah letak misterinya. Ketenangan bukanlah kelemahan, ia adalah disiplin. Diam bukanlah kekosongan, ia adalah wadah. Dalam tradisi lisan Jawa, ada ungkapan yang jarang dipahami maknanya secara utuh. Nendaleni hawa nafsu, nempet daya. Bukan menekan hidup, melainkan mengelola energi agar tidak bocor ke arah yang sia-sia. Video ini tidak akan mengajak Anda untuk menjadi pertapa atau meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, kita akan menyelami bagaimana kebijaksanaan kuno ini bekerja di tengah kehidupan nyata, di rumah, di pekerjaan, di dalam konflik, dan di saat batin diuji. Kita akan menyingkap bagaimana orang-orang terdahulu memahami daya sebagai amanah, sesuatu yang harus dijaga dengan adab, kesadaran, dan niat yang lurus. Tanpa perlu mengikatkan diri pada simbol-simbol keagamaan, namun selaras dengan nilai ketundukan batin dan kejernihan hati yang dikenal luas oleh para pencari kebenaran. Di balik ketenangan orang Jawa, tersembunyi latihan panjang, cara bernapas yang tidak terburu-buru, cara berbicara yang tidak melukai, cara berpikir yang tidak meledak-ledak. Semua ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman mendalam tentang bagaimana daya bekerja di dalam diri manusia. Dalam perjalanan ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan, dari sejarahnya yang terlupakan, maknanya yang sering disalahpahami, hingga cara menerapkannya hari ini tanpa harus menjadi orang lain. Karena mungkin, ketenangan yang Anda cari bukan sesuatu yang harus ditambah, melainkan sesuatu yang harus disimpan. Untuk memahami ilmu menyimpan daya, kita harus melangkah mundur, jauh sebelum dunia dipenuhi kebisingan, sebelum kata-kata kehilangan bobotnya. Di tanah Jawa kuno, pengetahuan tidak dituliskan untuk dipamerkan. Ia disampaikan perlahan, dari laku ke laku, dari guru ke murid, dari diam ke diam. Bukan karena ingin merahasiakan, tetapi karena daya, menurut pemahaman lama, akan melemah bila diumbar. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Wedatama, Serat Wulangreh, hingga petuah-petuah para resi dan pujangga keraton, manusia dipandang sebagai wadah energi. Bukan hanya raga dan pikiran, tetapi juga rasa, lapisan terdalam yang menentukan arah hidup. Daya di sini bukan kesaktian, bukan pula kekuatan gaib yang dipamerkan. Ia adalah tenaga batin, kemampuan untuk tetap jernih saat diprovokasi, tetap rendah saat dipuji, dan tetap tegak saat diuji. Orang-orang terdahulu memahami bahwa setiap emosi yang meledak, setiap kata yang tak terjaga adalah kebocoran daya. Maka lahirlah etika batin yang halus, eling lan waspada. Sadar dan waspada bukan pada musuh di luar, melainkan pada gejolak di dalam. Dalam pandangan ini, ketenangan bukan sikap pasif, melainkan strategi hidup. Seperti air tenang yang dalam, ia menyimpan kekuatan besar tanpa perlu riak. Mengapa pengetahuan ini tampak menghilang? Karena dunia berubah. Ketika kekuasaan bergeser, ketika suara lantang lebih dihargai daripada kebijaksanaan sunyi, ilmu-ilmu yang menuntut kesabaran dianggap usang. Banyak yang salah paham, mengira diam sebagai ketakutan, mengira menahan diri sebagai kekalahan. Padahal bagi orang Jawa lama,
kemampuan menahan adalah puncak kematangan batin. Ada pula alasan lain mengapa ilmu ini tidak diajarkan secara terbuka. Daya yang tidak disertai adab akan berubah menjadi kesombongan. Pengetahuan yang tidak diiringi pengendalian diri akan melahirkan kerusakan. Karena itu, para leluhur menyelipkan ajaran ini dalam tembang, peribahasa, dan kisah wayang, agar hanya mereka yang siap secara batin yang mampu menangkap maknanya. Dalam lakon-lakon wayang, tokoh yang paling kuat seringkali bukan yang paling banyak bertarung, melainkan yang paling mampu menguasai dirinya. Ksatria sejati diuji bukan saat menang, tetapi saat menahan amarah dan keinginan untuk membalas. Di sanalah ilmu menyimpan daya bekerja sebagai fondasi ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah inti ajaran ini, bagaimana daya sebenarnya bekerja di dalam diri manusia, dan mengapa menyimpannya justru membuat kita lebih kuat, bukan sebaliknya. Untuk memahami ilmu menyimpan daya, pertama-tama kita harus merombak cara pandang kita tentang kekuatan. Selama ini, kekuatan sering disamakan dengan tindakan, bergerak cepat, bereaksi keras, berbicara lantang. Namun dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, kekuatan sejati justru terlihat dari apa yang tidak dilakukan, dari reaksi yang ditahan, dari kata yang dipilih untuk tidak diucapkan, dari emosi yang dikelola, bukan dilampiaskan. Bayangkan, daya seperti air di dalam kendi. Setiap kali kita marah berlebihan, iri tanpa kendali, atau berbicara tanpa kesadaran, kendi itu retak halus. Airnya tidak tumpah sekaligus, tetapi menetes perlahan, hingga suatu hari kita merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Inilah yang disebut orang Jawa sebagai daya bocor. Tubuh masih berdiri, pikiran masih berjalan, namun batin terasa kosong. Orang-orang terdahulu memahami bahwa manusia kehilangan daya bukan karena terlalu banyak bekerja, melainkan karena terlalu banyak bereaksi. Reaksi adalah kebocoran terbesar. Ketika hinaan langsung dibalas, ketika provokasi segera ditanggapi, daya yang seharusnya disimpan justru terbuang sia-sia. Karena itu, lahirlah laku ngempet, menahan bukan memendam. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Menahan adalah kesadaran, memendam adalah penolakan. Dalam ilmu menyimpan daya, menahan berarti menyadari gejolak batin, mengakuinya, lalu membiarkannya tenang sebelum berubah menjadi tindakan. Seperti api kecil yang tidak langsung dikipasi angin. Jika dibiarkan, ia padam dengan sendirinya. Namun jika diberi reaksi, ia menjalar dan membakar. Ketenangan orang Jawa bukanlah hasil dari ketidakpedulian, melainkan latihan panjang dalam mengelola rasa. Mereka diajarkan sejak dini untuk alon-alon waton kelakon, bukan lambat tanpa arah, tetapi bergerak dengan penuh perhitungan batin. Setiap langkah yang terburu-buru menguras daya. Setiap keputusan yang diambil dalam emosi melahirkan penyesalan yang juga menguras daya. Daya yang disimpan akan terkumpul, dan ketika terkumpul, ia berubah menjadi wibawa. Bukan wibawa yang dibuat-buat, tetapi wibawa alami yang terasa bahkan tanpa kata. Itulah sebabnya dalam banyak kisah, sosok yang paling disegani adalah yang paling sedikit bicara. Kehadirannya menenangkan, tatapannya jernih. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Namun disinilah letak paradoksnya. Semakin kita ingin terlihat kuat, semakin cepat daya kita habis. Semakin kita rela tidak terlihat, semakin daya mengendap di dalam. Orang Jawa memahami hukum halus ini, bahwa energi mengikuti niat, dan niat yang gaduh menciptakan kebocoran. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam lapisan-lapisan tersembunyi dari ilmu ini. Makna diam yang sering disalahpahami,
kesunyian yang justru penuh daya, serta kesalahan-kesalahan umum yang membuat banyak orang gagal menyimpan kekuatannya. Banyak orang keliru memahami diam. Mereka mengira diam adalah kalah, pasrah, atau tidak mampu membela diri. Namun dalam ilmu menyimpan daya, diam justru adalah bentuk kendali tertinggi. Tidak semua yang bisa dibalas perlu dibalas. Tidak semua yang dipahami perlu dijelaskan. Disinilah letak kebijaksanaan yang jarang disadari. Orang Jawa mengenal konsep meneng nanging isi, diam tetapi berisi. Diam yang lahir dari ketakutan akan terasa hampa, namun diam yang lahir dari kesadaran memancarkan daya. Perbedaannya halus, tetapi dampaknya besar. Diam yang berdaya membuat orang lain berpikir dua kali sebelum meremehkan. Bukan karena ancaman, melainkan karena keteguhan batin yang tak goyah. Ada pula paradoks lain. Semakin seseorang sibuk membuktikan dirinya benar, semakin ia kehilangan pusatnya. Ilmu menyimpan daya mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu perlu dibela dengan suara. Ia tegak dengan sendirinya ketika batin jernih. Inilah sebabnya para leluhur menekankan pentingnya tata krama batin, adab terhadap rasa sendiri sebelum menuntut adab dari orang lain. Banyak mitos beredar seputar ajaran ini. Ada yang mengira menahan diri berarti menekan emosi hingga meledak di kemudian hari. Ini keliru. Yang dilarang bukan emosi, tetapi ketidaksadaran. Emosi yang disadari akan menemukan jalannya sendiri untuk reda. Emosi yang ditolak justru menumpuk. Orang Jawa lama tidak mengajarkan penyangkalan, melainkan pengamatan yang jujur terhadap diri. Kesalahan lain adalah menyamakan ilmu menyimpan daya dengan sikap dingin dan tidak peduli. Padahal, orang yang benar-benar menyimpan daya justru peka. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tahu kapan memberi dan kapan menarik diri. Kepekaan inilah yang membuat tindakannya tepat sasaran, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Dalam kisah-kisah lama, para tokoh yang gagal biasanya bukan karena kurang kuat, melainkan karena terlalu cepat mengeluarkan semua yang mereka miliki. Amarah dikeluarkan sekaligus, keinginan dituruti tanpa jeda, kata-kata diucapkan tanpa disaring. Semua ini membuat daya habis sebelum waktunya. Seperti pedang yang terus diayunkan tanpa diasah, akhirnya tumpul. Sunyi dalam konteks ini bukan menjauh dari dunia. Sunyi adalah ruang batin tempat daya dikumpulkan. Orang boleh ramai di luar, tetapi tetap sunyi di dalam. Di ruang inilah niat diluruskan, emosi ditata, dan keputusan ditimbang. Tanpa sunyi, manusia hidup reaktif. Dengan sunyi, manusia hidup berdaulat atas dirinya sendiri. Pada bagian selanjutnya, kita akan membumikan ajaran ini. Bagaimana ilmu menyimpan daya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah tekanan, konflik, dan tuntutan modern, tanpa harus mengasingkan diri dari dunia. Ilmu yang tidak membumi akan berubah menjadi wacana kosong. Karena itu, ilmu menyimpan daya sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk dipraktikkan di gunung atau tempat sunyi semata, melainkan di pasar kehidupan, di rumah, di tempat kerja, di tengah relasi yang sering menguras emosi. Justru di sanalah ujian sebenarnya dimulai. Langkah pertama adalah menyadari titik-titik kebocoran daya. Perhatikan dengan jujur, kapan tubuh terasa lelah padahal tidak banyak bergerak. Kapan batin terasa panas hanya karena satu kalimat orang lain. Disitulah daya bocor. Bukan karena masalahnya besar, tetapi
karena reaksi kita terlalu cepat. Orang Jawa lama melatih jeda, selahing rasa. Sebuah ruang kecil antara stimulus dan respons. Di ruang itulah daya diselamatkan. Latihan paling sederhana adalah menunda reaksi. Tidak semua pesan harus langsung dibalas. Tidak semua kritik harus segera dijawab. Ketika ada dorongan untuk bereaksi, tarik napas perlahan, rasakan tubuh, dan biarkan dorongan itu lewat. Aneh rasanya di awal, tetapi disitulah daya mulai terkumpul. Anda akan menyadari bahwa banyak hal ternyata tidak sepenting yang dibayangkan. Kedua, merawat niat sebelum bertindak. Setiap tindakan yang lahir dari emosi keruh akan menguras daya lebih banyak daripada hasil yang diberikannya. Orang Jawa menata niat dengan rasa nerima, bukan pasrah buta, melainkan menerima keadaan sambil tetap berusaha dengan jernih. Ketika niat lurus, tindakan menjadi efisien, tidak berlebihan, tidak melelahkan. Ketiga, mengurangi kebisingan yang tidak perlu. Bukan hanya suara di luar, tetapi kebisingan batin, membandingkan diri, memikirkan pengakuan, ingin selalu terlihat benar. Semua itu adalah pencuri daya yang paling halus. Semakin sedikit kebutuhan untuk diakui, semakin besar daya yang tersimpan. Inilah sebabnya ketenangan sering hadir pada mereka yang tidak sibuk menjelaskan diri. Keempat, melatih kehadiran sadar dalam aktivitas sehari-hari. Makan dengan benar-benar makan, berjalan dengan benar-benar berjalan, berbicara dengan benar-benar hadir. Kesadaran penuh membuat daya tidak tercecer. Aktivitas yang sama, jika dilakukan dengan kesadaran, justru mengisi batin, bukan mengurasnya. Namun perlu diingat, ada jebakan halus dalam praktik ini. Merasa diri lebih tenang, lalu diam-diam merasa lebih tinggi. Ini adalah kebocoran daya yang paling berbahaya, kesombongan batin. Orang Jawa menghindarinya dengan sikap andhap asor, rendah hati bukan di mulut, tetapi di dalam rasa. Semakin dalam daya tersimpan, semakin ringan sikap seseorang. Jika dilakukan dengan konsisten, perlahan Anda akan merasakan perubahan. Bukan ledakan kesaktian, bukan keajaiban instan, melainkan kejernihan. Keputusan menjadi lebih tepat, emosi tidak mudah ditarik keluar, dan ketenangan tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Pada bagian terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan menutupnya dengan satu pertanyaan sunyi yang mungkin akan tinggal lama di dalam batin Anda. Pada akhirnya, ilmu menyimpan daya tidak berbicara tentang menjadi kebal terhadap masalah atau hidup tanpa luka. Ia berbicara tentang kedewasaan batin, kemampuan untuk tetap utuh di tengah dunia yang terus menarik perhatian, emosi, dan energi kita ke segala arah. Orang Jawa lama memahami satu hal penting, daya bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Kita telah menelusuri bagaimana daya bocor melalui reaksi yang tergesa, kata yang tak terjaga, dan emosi yang dibiarkan menguasai arah hidup. Kita juga telah melihat bagaimana diam, sunyi, dan jeda bukanlah kekosongan, tetapi ruang pengumpulan kekuatan. Dari sejarahnya yang tersembunyi hingga penerapannya yang sangat nyata hari ini, satu benang merah selalu muncul. Yang paling kuat bukan yang paling gaduh, tetapi yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Dalam dunia yang mengajarkan kita untuk selalu bersuara, mungkin kebijaksanaan terbesar justru terletak pada memilih kapan tidak berbicara. Dalam zaman yang memuja kecepatan, mungkin kekuatan sejati hadir pada mereka yang berani melambat.
Dan di tengah dorongan untuk selalu bereaksi, mungkin ketenangan adalah bentuk perlawanan paling halus, namun paling efektif. Ilmu ini tidak menuntut Anda menjadi orang Jawa atau mengikuti simbol-simbol tertentu. Ia hanya mengajak Anda kembali ke pusat diri, ke tempat di mana niat diluruskan, rasa ditata, dan daya tidak lagi tercecer. Ketika pusat itu kuat, dunia luar kehilangan kuasanya untuk mengguncang Anda. Sebelum video ini berakhir, renungkan satu pertanyaan ini dengan jujur dan tanpa tergesa. Berapa banyak daya dalam hidup Anda yang selama ini habis hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu? Jika Anda merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, simpanlah seperti menyimpan daya dengan merenungkannya perlahan. Dan bila Anda ingin melanjutkan perjalanan menyingkap kebijaksanaan sunyi Nusantara dan makna-makna terdalam kehidupan, dukunglah kanal ini dengan cara yang sederhana namun bermakna. Tinggalkan jejak, bagikan pemikiran Anda, dan teruslah berjalan dengan sadar. Karena ketenangan sejati tidak datang dari menambah apapun, melainkan dari menjaga apa yang sudah ada di dalam diri.